Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa qala Allah was'alu ala dzikrikum la ta'lamun ta'budu bismillahirrahmanirrahim. Wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min Amma ba'du. Yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi, sesepuh, tokoh masyarakat, pengurus mushola, bapak DKM, kasih membantu muslim-muslimat. Syukur alhamdulillah malam ini dengan adanya hidayah taufik inayah mutlak dari Allah, laksana kita bisa kumpul duduk manis di mushola barakah dalam rangka kajian, yaitu mempelajari ilmu fikih khususnya dan yang lainnya, pengajian usbuhiyah, mencari keridhaan Allah, mengumpulkan kewajiban kita kepada Allah, meningkatkan peribadahan kita, memperkecil maksiat kita. Mudah-mudahan baik khususnya yang belajar dan juga yang mengajar, termasuk kepada orang-orang yang beruntung selamat bahagia dunia dan akhirat. Pertama-tama dan yang paling utama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beriring salam kita limpahkan kepada kalam habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, rahmat salam dan pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'at, wabil khusus kita sebagai umatnya. Semoga kasih waktu kita kepadanya, khususnya lewat pengajian ini. Semoga kita dijadikan manusia hamba Allah, umat Rasulullah, panjang umur, sehat walafiat, jembar hati, jembar rezeki. Ketika pulang ke rahmat Allah, husnul khatimah, membawa iman dan Islam, dan di akhirat mendapatkan pertolongan dari Rasulullah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah ibu bapak yang saya hormati dan yang saya muliakan, setelah Pak Ustaz melihat jadwal Pak Ustaz ngaji di sini ke Ramadan, yaitu 2 kali dengan ini. Tapi minggu sekarang ngaji, nanti ngaji lagi, mau perkiraan seminggu lagi ke Ramadan. Maka sebagai Pak Ustaz yang mempunyai hak atau tugas pengajar, sewajarnya mempersiapkan perbekalan ibadah di bulan suci Ramadan, yaitu walaupun dengan secara singkat, karena kalau dikaji di kitab ini aja ini ada 3 bab. Ada 3 bab. Majelis awal Ifadilati Syahri Ramadan, Majelis Sani Ifadilati Shaum, Majelis Rabi Ifadilati Syahri Ramadan. Ada 3 bab. Kalau dikaji mau habis semuanya kayaknya satu juga nggak beres, maka insya Allah kita disingkat-singkat deh. Yang penting yang ingat Pak Ustaz, yang kalau yang enggak ingat dikaji. Contohnya berhubungan dengan rukun puasa. Lihat ini Bu ya Bapak, jadi walaupun masih kurang lebih sebulan lagi Ramadan, karena kita cinta ke Ramadan, ilmu kajian tata cara Ramadan kita sudah dibahas duluan. Mudah-mudahan kita pengajian ini termasuk kepada senang bahagia mau datangnya Ramadan. Amin. Karena kata Rasul, man paroha bidil khuli Ramadan haram
Ramadan maka wis nahan Allah wong biasanya wong saking neraka jahanam dan pirang-pirang neraka. Jadi orang yang merasa senang bahagia datang di Ramadan, senang Ramadan lancar, lo senang sebulan ini puasa Ramadan senang, asor deh, asor. Beda dengan yang praktek. Mansoma Ramadan imanan wati sahabat itu mah udah praktek puasa. Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman, karena Allah, nggak ada unsur apa-apa enggak. Udah dakhalal jannah, masuk surga. Mansoma Ramadan iman wati bukti Allah maka pada membidani, diampuni seluruh dosanya, berarti masuk surga. Ini mau praktek kalau man parohama mau datang maka mudah-mudahan sebulan lagi mau datang Ramadan kita senangnya luar biasa. Amin. Ya diantaranya dosa kita diampuni, pahala melimpah ruah. Satu huruf andai kata kita baca Al-Quran 1000. Contoh kita di bulan puasa nyebut Allah, mau malam mau siang Allah, alif lam ha syiddah. Berapa huruf? 5 huruf kali 1000 5.000 di bulan Ramadan. Allah gitu banget kayak tadi Allah tahun lalu 5.000 andai kata 5. Tapi kalau di luar Ramadan contoh sekarang ini masih genap 10, besok bulan Saban 700 itu bulan Rajab 70. Hati-hati karena Pak Ustadz enggak, kalau salah enggak pas di sini nisfu Saban misalnya ada PDKM digerakkan nisfu Saban itu pergantian catatan amal lebaran untuk sekolah, maka habis maghrib malam ke-15 kalau enggak salah Selasa malam kalau enggak salah biar catatan di ujungnya Yasin 3 kali sekolah ini kertas ini ganti lebaran baru. Kalau dalam Al-Quran adanya di surat Inna Anzalnahu, ayat khusus juga ada. Puasa diwajibkan bukan hanya ke umat Rasulullah tapi ke selain umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi ujung-ujungnya mah puasa diwajibkan kepada kamu bahkan sebelum kamu. Tujuannya adalah minta takut biar kamu jadi orang yang takut ke Allah, biar kamu ibadah ke Allah. Maka puasa Ramadan termasuknya kepada puasa yang tingkat tinggi berat, mirip kayak haji. Kalau haji udah kelihatan yaitu yang mahal ongkosnya. Ongkosnya mahal, waktunya lama, tenaga luar biasa. Maka haji disebut sabit perang bagi khusus perempuan. Jadi perempuan nanya, ya Rasulullah saya pengen perang. Lalu kamu jangan perang di rumah aja. Pengen perang kamu mau umroh. Kalau Ramadan luar biasa. Nahan lapar dan haus. Kalau manusia sudah lapar dan haus, cepat emosi. Ayo, udah sama lapar ada yang meledekin, lain lagi itu. Beda dengan perut kenyang, dicandain juga. Molor kayak lagi buat. Maka bulan Ramadan musim pas lagi lapar, jangan coba-coba aja nyakitin bercanda, emosi. Kecuali orang-orang yang soleh, orang yang sholat. Jadi dari sekarang kalau bisa ibu bapak disiapin, terutama kalau Pak Ustadz nih ibu mau Ramadan disiapin nih buat beli bawang, buat beli bumbu, buat beli bukaan, dikasih terus kayak kita ini buat beli buka dan sahur 20 juta. Jadi supaya ulah ayam masak adem, istri nggak ngomel. Umpamanya Pak Ustadz kayak 20 juta enggak 20 juta adem dah
Suami nak ngorok ge moal kamu mah. Coba bapak kamu apa gas beak. Udah beli bukaan aduh coba deket kita kan ribut orang misalkan di Al-Quran kata dia aku diusir ribut deh seminggu deh nak lebaran ribut baju Ramadan nak lebaran maka bosnya udah dari awal nih udah berangkat ke Tangerang nih beli baju baru 5 juta supaya kita puasa adem enak ya itu mah terserah ibu mau nyicil nggak apa-apa ibu ada Shopee ini ya ada Shopee biar lebaran kita fokus ibadah nggak ribut masalah dapur masalah baju baru udah Shopee aja sehari sesetel 2 hari 2 setel sekarang ke lebaran kurang lebih 40 hari lagi 40 setel itu ayo Shopee aja Shopee. Saya suka ngelihat HP istri lihat di keranjangnya itu Shopee melulu hari 2 hari biarin aja perhatian kasihan istri capek ngurusin rumah mobil cuci hal suami. Nah tadi pakainya pun apa ini tas tadi udah menuju alamat ada pakaian aljata kedungan gitu lebaran kenapa lain ya supaya mau lebaran juga kayak pas Pausan ingat di kampung Pausan waktu kecil itu kalau mau lebaran tuh engkong beli gula, beli minyak sawit khusus bulan puasa jadi nggak ada kayak mau masak mau apa nggak ada ribut suami istri ada ingat ibu ya itu jadi ibu mau harus senang mau datang Ramadan tapi menurut Pak Ustadz karena kita ibaratnya pas-pasan kembali kepada takdir dari Allah seandainya ada kekurangan dari suami kurang biayanya, kurang cukup bukanya, atau sahurnya, atau baju barunya, THR dari suaminya. Mudah-mudahan ibu memaafkan ke suami ibu, amin. Karena mau bagaimanapun itu suami ibu, suami bukan suami nggak mau nyenengin, kepala jadi kaki, kayak jadi kepala nyari duit. Buat siapa? Buat anak istri. Gajian kasih semua. Gajian kasih semua. Kata suami mana kisi motor begini, utang kata bensin. Bisa kok berapa tadi utang kena aja kok. Ya. Ya kalau Pak Ustadz dapat duit ini, enak amat jadi istri. Suami sekolah semua. Yes. Biarin masalah itu, yang penting kita senang mau datang bulan yang mulia. Kenapa dipersiapkan dari awal? Guru mempersiapkan contoh seperti ini. Seperti Bapak punya besan. Besan mau datang jam 12 pada duhur. Eta Bapak jam 10 terus ngabariskeun kursi. Dibersihin gelas dari mulai moyang kopi, dari mulai kuenya, dari mulai air aquanya, dari mulai rombongan penyambut tamu. Di jam 9 sudah disiap-siapin, padahal besan datangnya pada duhur. Itu saking mau datangnya tamu yang mulia, calon besan. Apa salahnya kita mau datang bulan suci Ramadan yang mulia? Dari awal-awal sebelum kita Ramadan sudah mempersiapkan. Maka diawali bulan Rajab membersihkan dohir, bulan Sya'ban membersihkan hati, bulan Ramadan membersihkan arwah, bagian dalam. Tidak akan bersih hati kalau tidak bersih luar. Maka kita kaji ilmu fikihnya dulu biar Ramadannya bagus. Amin. Yang pertama, adapun mulai puasa nanti kita nunggu pemerintah karena kita punya yaitu aparatur pemerintah atau pemimpin negara udah ngikutin aja. Besok puasa udah sahur. Nah begitu sahur ada kewajiban rukun puasa yaitu niat. Lapannya seperti ini. Nawa itu ujungnya teh jangan pakai toh. Nawa itu soma waumin soma godin ogin amadal
Nawaitu soma godi an huruf ain amanun an adai alif amada hamzah an ada fardi ujungnya fa robo jangan pakai dal fardi syahri ramadhana habihi sanati lillahi ta'ala. Nawaitu soma godi an adai fardi syahri ramadhana habihi sanati lillahi. Itu talaku sunnah. Yang rukunnya itu pikolbi dalam hati niat saya puasa besok melaksanakan fardu bulan Ramadan tahun ini karena bisa lagi tahun ini atau ini tahu karena Allah tahu dari mulai 8 dengan mana samain nawaitu ayo masih ngomong nawaitu Niat saya masih itu ngomongnya nawaitu aja dulu niat isul niat isul Nawaitu som artinya satu sepotong aja nawaitu niat isul soma hujim dalam esok an adai nakani kapaduan fardu syahri fardu bulan ramadhana bulan Ramadan hadihi sanati ini tahun fardu lillahi ta'ala. jangan fardu bulan dong itu fardu bulan bagaimana sih Ustaz ini karena Allah lillahi ta'ala karena Allah. Maka kalau di bahasa kampung Barat ada seperti itu ya saya puasa besok melaksanakan fardu bulan Ramadan tahun ini atau ini tahu karena Allah yuk bareng dari mulai sunnah sama yang bagian hati. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu soma ghodin an adai fardi syahri Ramadhana habis sanati lillahi. Dalam hati niat saya puasa besok melaksanakan fardu bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Di dalam hati Pak ya, pas ibu di dalam hati. Kalau ibu bapak ngomong baik, niat saya puasa besok nggak boleh. Itu namanya tampuk, itu bagian sunnah, bagian hati. Terserah mau niatnya mau kapan, yang penting ba'da maghrib sampai sebelum adzan subuh. Itu niat. Pasangkan. Satu malam aja lupa, satu hari batal, satu hari boleh. Tapi puasa jangan lupa, nggak boleh. Bapak lupa niat terus bapak pagi-pagi makan dosa bapak nggak boleh. Dihormati Ramadan, harus menghormati Ramadan. Boleh niat. Sekali lagi, ayo niat saya puasa besok melaksanakan fardu bulan Ramadan tahun ini karena Allah. Pak Ustaz, kalau kami mah kalau niat suka habis tarawih bareng-bareng sama di sana juga. Begitu kata imam, Alhamdulillah saya berdoa bismillah itu sama boleh angkat dari kami semua. Takutnya mulut ngomong hati kos. Itu yang paling takut sama Pak Ustaz. Karena Pak Ustaz sendiri yang mau malu di sana. Tapi niat susah itu. Maka yang paling enak mah tuh biasa Pak Ustaz mau tidur kita sambil nolongin istri ya udah tenang. Kenapa? Niat puasa. Kadang-kadang lagi BAB kita enggak niat. Emang sah cuma makruh pasang di situ. Itu kalau dia Pak. Kalau enggak niat biasa enggak sah pakai niat. Nah begitu kita sudah niat puasa, datang adzan subuh baru ada hukum pembatalan. Kalau malam enggak batal, nah siang aja mulai batal. Nah begitu siang batal, satu pembatalan puasa ada 10. Nomor ke-1 jima, yang kedua batu mandi, yang ketiga maksudnya benda, yang keempat tidak berkah, yang keempat maksudnya benda dunia. Yang pertama jima, pokoknya jima dari habis subuh sampai sebelum adzan maghrib bersetubuh, walaupun istri kita halal, itu gak boleh bapak, dosa besar. Kalau bapak pernah hubungan siang hari batal karena hubungan badan, itu 1 hari kodonya 2 bulan berturut-turut, tidak boleh kepisah. Adik kata sudah puasa nih,
60 hari, 50 hari kan 2 bulan 60 hari ya. Udah 50 hari, 1 hari kagak puasa, batal. Ulangi lagi dari kemarin. Mulai. Hati-hati Bapak. Takut di bulan puasa ada juri nyiliwin, setan nyawin. Weh Pak Ustaz, kan di dalam hadis setan di bulan puasa mah diikat, bener diikat setannya, tapi bisikannya. Weh, hidup barang kamu, hidup. Contohnya Nabi Adam di sorga. Itu juri di mana? Di Irak. Dibisik setan, weh makan buah koli abadi kamu. Apa di kamu? Gak bakal turun. Lupa Nabi Adam, lupa Ibu Hawa. Di mana? Ibu Hawa dulu, Ibu Hawa menyampai ke sini, Nabi Adam nyampe ke sini. Buah kuli perempuan baru ada ini nyampe ke sini. Ini larangan dari raja. Itu jadi penyesalan terakhir. Batal puasa hubungan badan, nggak boleh ibu ya. Seandainya ibu diperkosa sama suami, maksudnya dipaksa, minum dulu. Kita dulu ya, minum dulu kita berdua minum sudah hubungan badan. Nanti batal cuma kodonya 1 hari, karena dia batalnya sama air, bukan langsung sama hubungan badan. Itu tuh takut di bulan Ramadan ada yang masih nuansa pengantin. Ada? Mana? Pengantin udah berapa bulan enggak? Baru 2 minggu Enggak, dari akad nikah udah berapa bulan di sini? 4 bulan. Iya masih kencang-kencangnya. 4 bulan lah. Saya juga dulu setahun udah. Ya, harus sering-sering ibadah itu. Al ibadah mengenal bahwa nikah, ibadah mengenal menikah. Ibadah. Kamu bukan duit itu ya, bukan duit mampu ya. Nah ini matiin aja lah, takut kedengar apa yang keluar. Mati itu. Mati. Takut Bapak tidak tahu hubungan badan di bulan puasa, batal hubungan badan dengan siapa aja. Mau dengan tetangga pan bentuknya dosa, batal aja puasanya. Hubungan badan dengan kucing, batal. Takut ada kucing diperkosa sama pade. Iya mah hukum, nggak bakalan tapi di kitab ada manusia kawin dengan bahaim, dengan sapi, atau dengan monyet, atau dengan anjing, atau dengan kenapa tungguin ke saya? Tinggal Bapak setan ke video, manusia kawin dengan babi, ayah. Orang yang bahasanya luar negeri, ayah mana penting lah, memang orang kafir ya, Islam mulai dengan janda. Iya, daripada kita kawin dengan kucing. Itu mah dengan siapa aja, baik kawinnya halal maupun nikah apa kawinnya haram, batal puasa. Beda dengan puasa apa kawin yang tidak sengaja. Itu mah enggak, takutnya kita ngigo, istri ngigo. Itu mah udah lupa mah lain. Atau lupa baru dapat seminggu puasa, lupa, enggak inget Ramadan. Istri lupa, suami lupa hubungan badan aja. Begitu beres hubungan badan, astaga ini Ramadan, tidak batal. Karena lupa. Makan, lupa habis 2 piring. Minum ubah aneh, biasanya baru puasa tuh. Nasi 2 piring, air segelas, rokok 2 batang, kopi segelas. Ramadan. Eta rezeki. Dina kita mah rezeki eta. Tapi ulah modus. Saya mau keluarkan tadi tegur sama tetangga. Ada kain bos, astagfirullahaladzim kalau saya kalau gitu Pak Mane. Pada masa dengan itu urusan dia dengan Allah kan. Bu ya, jadi kalau tidak sengaja baik minum maupun makan maupun hubungan badan apa aja tidak ada. Ini agak jorok nih kan. Ngomongin batal puasa nomor 1 jima, bersetubuh. Takut Bapak ukurannya apa Pak Ustaz, bersetubuh, batal dan tidaknya, wajib dan tidaknya mandi junub. Ini ukurannya. Maaf ini, takutnya Bapak ada kejadian seperti ini hukum. Ini umpamanya punya pajar ini. Ini namanya hasyapah ini.
Yang diukur ini Bapak. Mau enak, mau enggak, mau keluar, mau asal masuk ini aja batal puasa. Wajib mandi. Ini mah takut Fajar baru masuk segini datang Assalamualaikum. Aduh kata Fajar, wajib apa enggak ini mandi? Wajib apa enggak? Aduh, tinggal ukur ini aja. Kalau segini masuknya wajib mandi, kalau di puasa berarti batal. Kalau tidak masuk ininya tidak batal. Itu doa. Jadi ukurannya ini namanya asal kurang helm ya. Takut Bapak iseng-iseng enak mangga, aduh wajib mandi lagi, aduh batal puasa. Nah ini ukurnya ini. Dengan apa aja, mau dengan sapi kek, mau dengan mayit kek, mau nemu di jalan kek. Contoh ada yang tabrakan di jalan, pas Fajar ke jalan nemu segini. Oh mana? Umpamanya. Ih lumayan nih. Bakpao kata dia. Lagi bulan Ramadan, nah diukurkan enggak enak namanya. Ini mayit kok mati. Diukurkan di kamar mandi sama Fajar, sama hukumnya 2 bulan berturut-turut. Atau Fajar ke Tangerang beli ieu sapi di tanah. Bang beli daging sapi apa itunya aja tuh. Beli memeknya. Ini kan hukum Bapak. Oh saya malu sebenarnya mah, itu takut. Pak beli itu, beli apa? Beli memek sapi, beli. Nyampe ke rumah dimasukkan umpamanya, batal, hukumnya zina itu. Itu. Ima takutnya ada pertanyaan, bagaimana Pak Ustaz kalau bukan istri, bagaimana kalau dengan binatang? Sama aja, karena hukum wajib, nanti hukumnya batal puasa. Nanti kalau hubungan badan di bulan puasa 1 hari, kodonya 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu buat ngodo 2 bulan, berarti ngasih kifarat 60 mud. Kan 1 harinya 1 mud. Yaitu ya berapa liter, seliter lagi lebih cakep. Ada kata ada 100 liter, kan enak tinggal anterin aja ke rumahnya Pak Ustadz Gito. Ya kan? Itu Bapak. Jadi puasa mah hati-hati Ibu, Bapak takut tahu kemarin belum dikodok karena puasa mah beranak mirip kayak rentenir, semakin tambah waktu semakin nunggu kalau sholat manggil. Yang siap-siap takut Bapak waktu bujangan enggak puasa, takut Bapak waktu bujangan tidak tahu ilmu niat puasa, mau tobat ke Allah dikodok. Tapi insya Allah kayaknya banyak yang salah Bapak, karena puasa juga waktu muda banyak yang salah. Sama. Ada lagi hukum ini suami istri hukum bihar. Sama hukum bihar, hukuman dari Allah bayar kifarat bihar puasa 2 bulan berturut-turut. Bihar itu artinya punggung. Contoh Pak DKM pas ngerok punggung istrinya, punggung mama mirip punggung ibu saya, itu namanya bihar. Pada kali tidak boleh hubungan badan kecuali harus puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu puasa berturut-turut, bayar fidyah apa bayar kifarat 60 mud. Itu udah 60 mud. Bagaimana Pak Ustaz? Saya mau bayar puasa enggak mau, bayar kifarat enggak mau, dicerai, tapi dirujuk lagi. Contohnya begini. Kayak Pak Ustaz punya istri namanya Indo, begitu. Itu asal ngomong aja, ngomong Indo contohnya lagi ngerok. Nek, atau saya punggung kamu mirip punggung ibu saya. Ingat Ustaz, ini dihargai udah. Saya cerai kamu. Nah, dapat beberapa saat atau beberapa hari saya rujuk kamu, itu kagak wajib. Kodok apa kifarat nggak wajib puasa. Kenapa? Karena hukum sudah dilewati nama percaya. Itu ilmu itu kayak takut puasa Bapak males, bayar kifarat males, jatuhin tolak, rujuk kembali. Itu cuma hati-hati, itu tolak udah 1. Suatu kejadian tahun depan dijatuhin tolak lagi udah 2. Andai kata tahun depan dijatuhin tolak udah tolak 3, tidak bisa dirujuk. Tidak bisa dirujuk. Setiap wanita sudah tolak 3 namanya bain kubro, tidak bisa dirujuk. Kecuali harus nikah dulu dengan orang lain, baru nikah lagi dengan suami pertama.
Itu di kampung Pak Ustadz banyak. Contoh Pak Ustadz menjatuhkan tolak 3 ke istri, kan tidak bisa dirujuk, tidak bisa nikah. Nah istri Pak Ustadz harus nikah dulu ke orang, dan nama orang harus dipakai. Maka di kampung Pak Ustadz banyak biasanya yang disuruh itu engkong nikah dengan mantan istri saya, ini bayarannya 1 juta. Tapi kebanyakannya sama engkong itu enggak dipakai. Harus dipakai, kalau enggak dipakai enggak saya itu. Harus dipakai, andai kata udah dicerai sama engkong, baru Pak Ustadz boleh nikah lagi. Kalau suka pada suka, ya. Takut bapak namanya suami istri ada aja memanasnya kadang-kadang emosinya. Takut tolak 3 ya toh. Atau gua pisah lo, gua cerai lo. Atau udah pisah gimana niatnya itu cerai. Hati-hati. Jadi takutnya bapak udah ngomong itu hubungan sehari-hari terus bukan zina. Ya, itu namanya hubungan dengan jihad dan hubungan dengan pembatalan puasa, yaitu jima. Kecuali jimanya yang dipaksa enggak, yang kayak tadi ngigo enggak. Jadi kalau puasa dipaksa tidak batal. Umpamanya Pak Ustadz lagi dengan istri datang semalam jawara atau polisi, berarti kalau jawara bawa golok, kalau polisi bawa tembakan. Kata polisi, Pak Ustadz lagi tiduran aja di bulan Ramadan siang, kata polisi, kata orang yang bawa tembakan, ayo kamu hubungan badan, kalau nggak saya tembak. Nah Pak Ustadz hubungan badan tidak batal karena dipaksa, dan orang yang memaksanya persyaratannya cukup. Gua tembak lu, orangnya megang tembakan. Tapi kalau orang yang tidak mencukupi syarat kayak gua bunuh lu, pegang golok enggak, pegang tembakan, pegang batu juga enggak. Terus orang suami istri hubungan badan batal itu, karena persyaratan maksanya tidak mencukupi. Bedanya gitu. Kalau gua pukul pakai balok, orangnya megang balok. Nah, jadi di bulan puasa melakukan yang dipaksa tidak batal. Beda dengan sholat. Kalau sholat, kita lagi sholat, kita dipaksa, robah, batal. Bedanya gitu. Puasa dengan sholat, kalau puasa dipaksa, buka, tidak batal. Kalau sholat dipaksa, batal, suruh ngomong, suruh apa, batal sholat. Ada yang ditanyain? Izin bertanya pakai, seandainya pakai bertempelnya suatu kemaluan lelaki dan perempuan, tapi terhalang oleh celana dalamnya, pakai apakah mewajibkan? Bagus itu, bagus. Barang laki dan barang perempuan nempel, cuman terhalang oleh celana dalam. Nah, terhalang sama celana dalam. Pertanyaannya, dalam apa enggak masuknya? Gitu. Nempel apakah? Iya, nempel. Iya nempel gitu. Tapi enggak masuk ini ya. Syukur helm. Nanti kalau ini dihukuman boleh, nanti takut pakai kondom. Kan terhalang kan? Nah, maka nggak jadi ukuran ini. Contoh umpamane yang punya ini dibungkus pakai kelembungan, ngengkok gitu. Kalau dimasukin seukuran ini, itu jadi hukum batal puasa. Kalau cuma nggak masuk ini mah enggak. Cuman hati-hati. Kalau ini sudah bangun, idza qomat dakar zalul akli, setiap ini bangun akal hilang. Kalau ini sudah nempel, ini bangun, ujung-ujungnya dibuka celana itu. Karena akal hilang. Maka hati-hati, perbanyak istighfar dan jauh dari istighfar itu. Jadi kalau mau pajar kalau mau istrinya dibungkus sama kain, spray apa aja, baru dipeluk sama pajar, dipeluk, cerot, tidak batal. Kenapa? Karena terhalang sama kain. Tapi kalau nyentuh aja, contoh atasnya dibungkus, cuman kaki nempel kaki pajar dengan kaki istri, batal itu puasanya. Bedanya gitu doang. Sekali lagi, pajar pengantin baru, nggak ada tisu ya.
dibayar udah. Ini istrinya Pajar, dibungkus sama sprek atau sama kain kapan. Pokoknya kain yang tipis aja dibungkus nih. Ini hukum apa ya? Yang batang dan yang tidak. Nah, ini Pajar. Digulang-guling, cerot keluar. Tidak batal. Tapi kalau kebuka aja contoh kakinya nih. Nih. Diguling, nempel pokoknya yang bisa batal wudu aja. Nempel kulitnya. Itu batal. Jadi yang terhalang atau mimpi atau menghayal ini aja ngelang umpamanya bapak, mungkin bapak yang sudah tua memaklumi kepada Fajar karena masih nuansa pengantin baru 4 bulan ya. Kalau dulu Pak Ustadz 4 bulan tidak keluar selama 4 bulan. Umpamanya sama Rizal namanya orang normal, kata Fajar, aduh ini dilihatin aja. Ini aduh istri saya cantik amat, ininya bokong. Cerot tidak batal. Tapi kalau disentuh aja ama tangan kita, disentuh aja batal. Itu beda. Nanti insya Allah di depan hari raya kan ini baru nomor 1. Nanti ada yang metumani haram, ada yang metumani dengan cara halal. Tapi kayaknya nggak kebahas semuanya karena Senin malam Senin yang akan datangnya paling dibahas dengan tarawih, ilmu tarawih. Karena tarawih suka ada yang lupa dan suka ada yang ngomong subhanallah. Biasanya itu rata-ratanya batal yang ngomong subhanallah. Karena yang ngomong subhanallah rata-ratanya niat ngasih tahu batal. Karena spontan jadi niat ngasih tahu. Biar enggak batal harus diiringi dengan niat pikir dan niat ngasih tahu. Bisa tuh dalam hati niat saya pikir dan niat ngasih tahu subhanallah, atau niatnya dikir, niat saya dikir subhanallah imam tolong baik umpamanya ini mah. Tapi kalau niatnya ngasih tahu subhanallah batal. Jangankan seperti itu, kita takbir aja bangun dari sujud Allahu Akbar di dalam hati mau dikerasin nih Allahu Akbarnya biar yang di belakang tahu bahwa sudah bangun. Ada hati Allahu Akbar di dalam hati mau dikerasin biar bahwa sujud sudah bangun. Itu batal. Itu dalam waktu sholat, khusus dalam pekerjaan sholat, apalagi di luar sholat. Coba sekali lagi minta maaf, ini waktunya udah hampir 1 jam karena di sini dibatasi tidak boleh lewat 30 menit. Ini udah 40 menit, lewat 10 menit. Insya Allah kalau ada keraguan jamaah dalam khususnya mau Ramadan, nanti tinggal nanyain aja ke Pak DKM. Pak DKM ini dengan tarawih ini. Jadi maksudnya begini Bapak, kan ibaratnya puasa, jangan sampai kita puasa cuma lapar sama haus di akhirat di banyak gitu. Maka tadi Ustaz pengen membahas ada puasa awam, ada puasa khawas, ada puasa khawas. Cuma waktu yang membatasi kita. Nanti di dalam sholat tarawih harus imam yang bisa menanggung bacaan makmum, jangan asal-asalan. Nanti Pak DKM itu tugasnya. Karena arti DKM Dewan Kemakmuran Musola. Jadi kan musola ini mah. Musola berarti DKM Dewan Kemakmuran apa kebersihan ini? Kemakmuran musola. Bukan kebersihan ya. Tahunya kebersihan doang. Dewan Kebersihan Musola gitu. Nanti beda-beda di mudah-mudahan Pak DKM untung jadi Pak DKM. Kenapa? Jadi pemimpin dalam bidang ilmu akhirat, dalam bidang tujuan akhirat. Untung andai kata Pak DKM agak capek nyiapin buat buka ya. Karena luar biasa itu, barang siapa yang memberi minuman atau makanan ke yang buka puasa mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Ayat 100 orang minggu buka, panen ya kan nggak ada cari. Kayak kamu di kampung Pausan itu tukang aja video,
Santri itu masak ke sahur kuyu kagak dijamin. Ngan lebaran kudu dibayar. Warung di belakang dekat kobo. Tapi nyokapnya kudu dibayar. Tolong ya sih. Santri di bulan Ramadan mah cenah nyadak we cenah kopi naon. Paling ditulisan hukumannya. Memang berutang. Ya. Jadi kita jangan yang ini nggak ada air, masyarakat. Jadi insya Allah saya juga bisa. Mohon maaf ibu, bapak. Sekali lagi ini baru mulai pembatalan puasa ada 10, satu juga belum beres, ngebahas tarawih juga belum, ngebahas Lailatul Qadar juga belum, ada keafdalan tanggal Lailatul Qadar juga belum. Apabila bapak dan ibu ada keraguan, tanyain saja ke Pak Insya Allah Pak Daen akan dijawabnya. Kalau bisa ya, kalau enggak juga enggak apa-apa. Ya. Pain wajatum khairu fawwa minallah, pain wajatum syarra fawwa minan nafsi. Kalau ada yang benar datangnya hukum dari Allah, kalau ada yang salah datangnya dari kebodohan saya pribadi. Wa'alaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah biha